pencairan. Dan kalau semuanya berjalan lancar, maka pencairan rapelan serta penyesuaian gaji baru kemungkinan besar akan terlihat pada April, Mei, atau awal Juni 2026. Tapi sekali lagi saya harus jujur, ini masih proyeksi yang sangat masuk akal, bukan kepastian mutlak. Karena pada akhirnya kita tetap harus menunggu regulasi teknis resmi dari pemerintah. Jadi jangan sampai ada pihak yang terlalu cepat menyebarkan seolah-olah semuanya sudah cair padahal belum. Sikap yang paling bijak adalah menunggu informasi resmi, memantau pernyataan pemerintah, dan tetap waspada terhadap kabar yang terlalu manis tapi tidak punya dasar. Kita boleh berharap, kita boleh optimis, tapi kita juga harus realistis. Dan pada titik ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir lebih luas. Di balik semua angka, regulasi, dan jadwal pencairan, ada satu hal yang Bapak dan Ibu coba dengarkan dulu baik-baik. Jangan langsung percaya kalau ada yang bilang rapel sudah pasti cair, apalagi kalau kabarnya cuma lewat grup WhatsApp, komentar random, atau video yang suaranya meyakinkan tapi sumbernya ngambang. Soalnya sudah berapa kali kita dengar kabar yang bunyinya manis di awal, tapi pas dicek ternyata zonk. Kalau jawabannya lebih dari sekali, berarti video ini memang pas banget untuk Bapak dan Ibu. Karena kali ini kita tidak sedang ngobrol soal gosip, bukan sekadar ikut-ikutan rame, apalagi cuma memburu harapan. Kita sedang bicara soal fakta, soal kepastian, soal hak Bapak dan Ibu yang memang harus dijaga dengan benar. Jadi tetap bersama saya sampai tuntas karena dalam perjalanan penjelasan ini Bapak dan Ibu akan diajak melihat gambaran yang utuh, pelan-pelan, jelas, dan apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, para pejuang bangsa yang kini tengah menikmati masa purna bakti, para bapak dan ibu pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang saya hormati dan muliakan. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang prima, hati yang tenang, pikiran yang jernih, rezeki yang cukup, dan kebahagiaan yang melimpah di tengah keluarga tercinta. Izinkan saya duduk sejenak bersama Bapak dan Ibu, ngobrol dari hati ke hati santai saja tentang satu topik yang belakangan ini sering banget jadi bahan omongan. Di warung kopi dibahas, di grup keluarga ditanyakan, di media sosial diperdebatkan, bahkan di beberapa kalangan jadi sumber deg-degan. Ya, kita akan bicara tentang satu kata yang pendek, tapi dampaknya bisa besar sekali. Rapel. Satu kata ini kadang bikin orang langsung senyum, kadang bikin penasaran setengah mati, dan kalau tidak dipahami dengan benar, bisa bikin orang salah sangka terus-menerus. Jadi apa sebenarnya rapel itu? Jangan salah paham dulu ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu fondasi penting yang harus kita luruskan bareng-bareng. Soalnya masih banyak sekali kesalahpahaman yang beredar di masyarakat tentang kata rapel ini. Banyak yang mengira rapel itu seperti bonus, seperti THR, seperti hadiah dadakan dari negara. Padahal anggapan seperti itu tidak tepat. Mari saya jelaskan dengan bahasa yang paling sederhana saja, supaya gampang dicerna. Bayangkan Bapak dan Ibu bekerja sebagai penjaga toko, biasanya gaji dibayar setiap tanggal 1, lalu suatu hari pemilik toko memutuskan menaikkan gaji Bapak dan Ibu sebesar 10%, dan kenaikan itu ternyata berlaku surut sejak 3 bulan yang lalu. Tapi karena urusan administrasi cukup rumit, gaji dengan nilai baru bisa dibayarkan mulai bulan ini. Nah, bagaimana dengan selisih gaji untuk 3 bulan sebelumnya yang masih terbayar dengan nilai lama? Selisih itulah yang disebut rapel. Jadi rapel itu bukan uang baru, bukan uang hadiah, bukan uang di luar hak Bapak dan Ibu. Rapel adalah uang yang memang sudah jadi hak Bapak dan Ibu, hanya saja pembayarannya baru bisa dilakukan belakangan karena proses administrasi negara yang memang bertahap, hati-hati, dan tidak bisa serampangan. Pemahaman dasar ini penting sekali Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kalau kita paham bahwa rapel itu hak, maka kita tidak akan mudah gelisah. Hak itu tidak hilang, hak itu tidak lenyap begitu saja. Hanya perlu menunggu prosesnya selesai. Sebaliknya, kalau kita menganggap rapel sebagai bonus, kita akan selalu dihantui rasa takut. Takut kalau bonus itu batal, takut kalau kabarnya cuma angin lalu. Coba renungkan sebentar. Dalam hidup ini, adakah hak kita yang pernah tertunda? Mungkin dulu gaji bulan pertama kerja sempat menunggu, mungkin hasil panen baru dibayar beberapa waktu kemudian. Apa yang kita rasakan saat itu pasti ada rasa penasaran, ada sedikit was-was, ada juga harapan yang terus dijaga. Tapi ketika hak itu akhirnya datang, betapa lega dan syukurnya hati kita. Nah, rapel pensiunan pun begitu. Ia adalah hak yang pasti. Hanya saja waktunya belum bisa ditentukan secara sembarangan karena memang masih menunggu proses penyelesaian dari negara. Sekarang mari kita lihat ke belakang sedikit supaya kita tidak gampang terpancing kabar yang belum tentu benar.
Isu mengenai rapel dan kenaikan gaji pensiunan ASN sempat jadi topik yang sangat ramai pada pertengahan tahun 2025. Berbagai narasi muncul di media sosial, di grup percakapan, di video daring, bahkan di artikel yang berseliweran di internet. Ada yang menyampaikannya dengan penuh keyakinan, ada yang bahkan menyebut angka tertentu seolah-olah itu sudah pasti diterima. Tentu saja kabar seperti itu membuat banyak pensiunan merasa penasaran, sekaligus berharap kabar itu benar adanya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Di sisi lain, ada juga masyarakat yang justru bingung karena informasi yang beredar tidak selalu punya sumber yang jelas. Ada berita yang tampil meyakinkan, memakai bahasa formal, menyebut istilah hukum, bahkan nomor peraturan. Tapi ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata tidak semua informasi itu benar-benar punya dasar resmi dari pemerintah. Sistem perbankan harus siap menerima instruksi transfer dalam jumlah besar. Dan kalau Anda termasuk yang berusia 60 tahun ke atas, atau Anda punya keluarga yang sudah lansia, maka informasi ini sangat relevan. Jangan anggap enteng. Karena yang dipertaruhkan bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal akses pada uang yang memang menjadi hak Anda. Banyak orang selama ini merasa, selama saldo ada, ya tinggal ambil saja di ATM. Masalahnya, mulai 1 April, cara berpikir seperti itu belum tentu sepenuhnya berlaku lagi. Sistem perbankan dan kebijakan perlindungan nasabah lanjut usia mulai bergerak ke arah yang lebih ketat, terutama terkait penarikan tunai dalam jumlah tertentu. Tujuannya memang terdengar baik, yaitu melindungi lansia dari penipuan, pencurian, penyalahgunaan akun, dan transaksi yang mencurigakan. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak siap, aturan yang dimaksudkan untuk melindungi justru bisa terasa seperti menghambat. Kebijakan ini bukan muncul tiba-tiba tanpa sebab, ada latar belakang yang panjang. Selama beberapa tahun terakhir, kasus penipuan finansial yang menyasar lansia memang makin banyak. Modusnya macam-macam, ada yang menelepon mengaku dari bank, ada yang mengaku dari instansi resmi, ada juga yang berpura-pura membantu proses pencairan dana, update data atau verifikasi rekening, bahkan tidak sedikit kasus di mana penarikan tunai dilakukan atas nama orang tua atau lansia yang sebenarnya tidak paham apa yang sedang terjadi. Di banyak situasi, celah keamanan bukan karena korbannya ceroboh atau tidak pintar. Justru masalah utamanya adalah sistem lama memang belum benar-benar dirancang dengan serius untuk melindungi kelompok yang lebih rentan. Lansia sering dijadikan sasaran empuk bukan karena mereka lemah, tapi karena pelaku tahu ada celah di situ. Mereka memanfaatkan kebiasaan, memanfaatkan kepercayaan, memanfaatkan kepanikan, dan memanfaatkan kurangnya perlindungan yang spesifik bagi warga usia lanjut. Gitu ya. Selama ini mesin ATM dianggap cukup aman. Orang merasa kalau sudah pegang kartu dan tahu PIN semuanya beres. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Sistem tradisional yang kita anggap normal ternyata punya banyak titik lemah. Kartu bisa digandakan, PIN bisa dicuri, data bisa dimanipulasi, telepon bisa diretas. Dan ketika korbannya adalah lansia, dampaknya sering jauh lebih berat. Bukan cuma rugi uang, tapi juga trauma, rasa malu, stres, dan hilangnya rasa percaya diri untuk mengurus keuangan sendiri. Karena itulah sekarang pengadilan, lembaga keuangan, dan pihak-pihak terkait mulai mengambil langkah yang lebih serius. Mereka bergerak dengan alasan perlindungan. Dan salah satu langkah besar itu adalah memperketat aturan penarikan tunai melalui ATM untuk nasabah usia 60 tahun ke atas. Sekarang penting untuk dipahami baik-baik. Aturan baru ini bukan berarti uang Anda dipotong, bukan berarti tabungan Anda disita, bukan berarti JHT atau pensiun Anda hilang. Bukan itu, uangnya tetap milik Anda, hak Anda tetap ada, tapi cara Anda mengakses uang itu akan berubah. Dan perubahan cara akses ini bisa bikin repot kalau Anda tidak siap dari sekarang. Bayangkan misalnya Anda butuh uang tunai mendadak untuk biaya berobat, atau ada keperluan keluarga yang harus dibayar saat itu juga. Anda pergi ke ATM, lalu sistem mendeteksi transaksi Anda sebagai tidak biasa. Mungkin karena nominalnya besar, mungkin karena pola penarikannya dianggap berbeda dari kebiasaan Anda, mungkin karena data verifikasi Anda belum lengkap. Akhirnya transaksi ditahan dulu, diblok sementara atau diminta verifikasi tambahan. Nah, di momen seperti itu, kepanikan bisa langsung muncul. Padahal kalau kita tahu dari awal, situasi seperti ini sebenarnya bisa diantisipasi. Ya, mari kita bahas lebih dalam apa inti dari perubahan aturan ini. Ya, salah satu perubahan paling besar adalah penerapan verifikasi berlapis untuk penarikan tunai di atas jumlah tertentu.
Jadi untuk nasabah lansia, terutama usia 60 tahun ke atas, bank-bank besar akan mulai menerapkan prosedur tambahan ketika ada upaya penarikan dalam nominal yang dianggap tinggi atau tidak biasa. Prosedur tambahan ini bisa bermacam-macam tergantung kebijakan masing-masing bank. Bisa berupa konfirmasi ke nomor telepon yang terdaftar. Bisa berupa permintaan verifikasi lanjutan di kantor cabang. Bisa juga dalam beberapa situasi melibatkan pengecekan biometrik atau konfirmasi kepada kontak darurat yang sudah didaftarkan sebelumnya. Buat sebagian orang, ini mungkin terdengar ribet banget, bahkan mungkin terasa seperti dipersulit. Tapi dari sudut pandang perlindungan, bank beralasan bahwa ini adalah langkah untuk mencegah uang nasabah dibobol oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sekarang coba lihat dari sisi keluarga. Bayangkan seorang anak yang pernah menyaksikan ibunya tertipu oleh orang yang mengaku petugas bank. Uang dalam rekening habis satu demi satu hanya karena korban panik dan mengikuti instruksi palsu. Dalam situasi seperti itu, kebijakan verifikasi tambahan bisa terasa seperti penyelamat. Jadi memang ada dua sisi di sini. Di satu sisi, lansia bisa merasa dibatasi. Di sisi lain, keluarga bisa merasa lebih tenang karena ada lapisan perlindungan tambahan. Yang paling penting sekarang adalah kita jangan cuma melihat aturan ini sebagai hambatan. Kita harus memahami konteksnya. Dan yang lebih penting lagi, kita harus bersiap supaya perlindungan itu tidak berubah jadi masalah karena data kita tidak siap atau kita tidak tahu prosedurnya. Ada satu tanggal yang sangat penting di sini, yaitu 1 April. Tanggal ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah titik mulai diberlakukannya kebijakan baru yang dampaknya akan terasa di lapangan. Artinya, waktu untuk bersiap tidak banyak. Dan persiapan yang dimaksud bukan cuma tahu, oh nanti ada aturan baru ya. Bukan sebatas itu. Persiapan berarti Anda harus benar-benar memastikan bahwa data Anda di bank sudah benar, masih aktif, dan sesuai kondisi sekarang. Banyak orang, terutama yang sudah lama jadi nasabah, merasa semua data pasti aman karena rekeningnya sudah bertahun-tahun dipakai. Padahal kenyataannya belum tentu. Bisa jadi nomor HP yang terdaftar sudah hangus. Bisa jadi alamat masih alamat rumah lama. Bisa jadi identitas belum diperbarui. Bisa jadi bank belum punya informasi kontak darurat. Nah, dalam aturan yang baru ini, hal-hal seperti itu yang tadinya dianggap sepele justru bisa menjadi penghambat saat Anda butuh akses cepat ke rekening sendiri. Satu hal yang jarang dibahas tapi sebenarnya penting banget adalah soal martabat. Iya, martabat. Karena kita sedang bicara tentang orang-orang yang sepanjang hidupnya sudah kerja keras, nabung, membesarkan keluarga, membangun rumah tangga, menopang anak cucu, dan melewati banyak masa sulit. Sekarang, di usia senja, mereka justru harus menghadapi sistem yang kadang terasa seperti meragukan kemampuan mereka dalam mengelola uang sendiri. Perasaan seperti itu nyata, tidak bisa diremehkan. Kebijakan perlindungan, sebaik apapun niatnya, bisa terasa menyinggung kalau cara penyampaiannya buruk atau pelaksanaannya tidak menghormati nasabah. Makanya penting sekali bagi keluarga, pihak bank, dan masyarakat untuk melihat ini dengan cara yang lebih manusiawi. Lansia bukan orang yang harus diperlakukan seperti tidak mampu. Mereka adalah nasabah penuh hak yang perlu dilindungi tanpa direndahkan. Karena itu, cara terbaik untuk menyikapi aturan ini adalah melihatnya sebagai tameng, bukan borgol. Tameng untuk menjaga agar uang hasil jerih payah bertahun-tahun tidak gampang direbut penipu. Tapi tameng ini harus dipahami cara pakainya. Jangan sampai karena kita tidak tahu, tameng itu malah terasa menghalangi gerak kita sendiri. Maka sekarang pertanyaannya jadi sederhana. Apa yang harus dilakukan mulai sekarang, sebelum 1 April datang? Nah, bagian ini penting sekali. Tolong simak pelan-pelan. Langkah pertama, dan ini yang paling dasar, adalah datang ke cabang bank terdekat dan pastikan semua data kependudukan serta data kontak Anda sudah diperbarui. Cek KTP Anda. Pastikan masih berlaku dan datanya sesuai. Cek alamat rumah yang terdaftar di bank. Jangan sampai masih alamat lama. Cek nomor telepon. Ini penting banget. Harus nomor yang aktif, yang memang Anda pegang, yang bisa menerima SMS, dan kalau perlu juga email bila Anda punya. Banyak orang yang dulu waktu buka rekening pakai nomor lama, lalu nomor itu sudah tidak aktif bertahun-tahun, tapi datanya di bank tidak pernah diganti. Dalam sistem baru, bank bisa mengirim notifikasi verifikasi ke nomor yang terdaftar. Kalau nomor itu mati, ya sudah, proses verifikasi bisa gagal. Dan ketika verifikasi gagal, akses ke transaksi bisa tertahan. Bayangkan kalau itu terjadi saat Anda benar-benar sedang butuh uang.
pasti bikin pusing. Jadi jangan tunggu sampai ada masalah dulu baru bergerak. Mending bereskan dari sekarang. Datang ke bank, bilang dengan jelas bahwa Anda ingin memastikan data untuk keamanan transaksi tetap valid menjelang aturan baru. Biasanya petugas bank akan membantu mengecek satu persatu. Jangan malu untuk bertanya. Jangan sungkan minta dijelaskan pelan-pelan. Itu hak Anda. Kalau perlu, ajak anak, cucu, atau saudara yang bisa mendampingi supaya semuanya lebih jelas dan tidak ada yang terlewat.